poin pada kita hari ini. Pertarungan sengit malam ini akan segera tersaji di babak perempat final Piala Asia U17 2025 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Timnas Korea Utara U17. Pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City, yakni pada malam ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asal lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2025 kali ini. Timnas Indonesia yang merupakan juara grup dari grup C, mereka harus tampil habis-habisan di laga ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi pasukan Nova Arianto agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi Timnas Indonesia ini juga merupakan salah satu tim terkuat di Asia, namun tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pertandingan. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga melawan Korea Utara malam ini. Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa meraih poin penuh di laga malam ini. Bermain tenang saat menguasai bola dan jangan panik saat menjaga pertahanan harus diterapkan di laga malam ini. Lalu bagaimanakah Nova Arianto meracik strateginya di laga melawan Korea Utara ini? Dan berikut ini merupakan potensial starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025 malam ini. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Dava Ghazemi. Dava Ghazemi mampu tampil cemerlang bersama Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala Asia U17. Ia melakoni 3 pertandingan di fase grup dengan hanya kemasukan 1 gol saja. Meski usianya tergolong masih sangat muda, namun Dava Ghazemi mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Berbagai penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain Purwakarta ini. Melawan Korea Utara malam ini, Dava Ghazemi diharapkan kembali tampil maksimal dan menjaga gawangnya agar tidak kebobolan oleh para pemain Korea Utara. Selanjutnya di sektor lini pertahanan, di mana akan ditempati oleh Matteo Becker, Ibtu Panji, dan Al Ghazali Dwi. Matteo Becker merupakan benteng terakhir di pertahanan skuad Garuda Muda. Ketangguhan dan kedisiplinan dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal Mulber FC ini. Gak cuma itu saja, Matteo Becker merupakan pemain yang multi talenta. Selain bek tengah, ia juga bisa bermain di bek kiri maupun gelandang bertahan. Melawan Korea Utara nanti, Matteo Becker diharapkan kembali tampil maksimal agar gawang Dava Ghazemi aman dari serangan Korea Utara. Sementara Ibtu Panji dan Al Ghazali Dwi akan menjadi tandem Matteo Becker di lini pertahanan skuad Merah Putih. Ketiga pemain ini mampu tampil kokoh di fase grup dengan hanya kemasukan 1 gol dari 3 laga yang dijalani. Ibtu Panji mempunyai keberanian dalam melakukan tackle bersih serta lugas dalam mengambil keputusan. Sedangkan Al Ghazali Dwi akan melengkapi duet trio bek tengah di lini pertahanan Timnas Indonesia U17. Ia akan ditugaskan untuk menjegal kapten Korea Utara yang mempunyai kecepatan di sisi serang kanan. Kemudian di sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Fabio Askawirawan dan Daniel Alfredo. Seperti yang kita ketahui, Fabio Askawirawan mempunyai kelebihan dalam melemparan bola mati. Bahkan kemenangan atas Korea Selatan kemarin berawal dari lemparan Askawirawan yang membuat Timnas Indonesia U17 mendapatkan penalti dan meraih kemenangan. Tidak cuma itu saja, Fabio Askawirawan juga mempunyai kecepatan dan ketenangan dalam melakukan intercept ketika lawan melakukan serangan. Sementara Daniel Alfredo, tentu kita sudah mengetahui kehebatan pemain yang satu ini. Kecepatan dan ketenangan dalam memotong aliran bola sangat baik serta lugas dalam mengambil keputusan. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Daniel Alfredo juga sering membantu penyerangan ke pertahanan lawan. Kemudian di sektor lini tengah, pelatih Nova Arianto akan mengandalkan duet Evandra Florasta dan Nazril Alvaro.
Nazril Alvaro menjadi salah satu pemain yang penampilannya sangat baik di fase grup kemarin. Ia mengatur ritme permainan di lini tengah dengan baik dan tenang dalam menguasai bola. Selain itu, Nazril Alvaro juga pandai dalam melakukan intercept untuk memutus permainan lawan ketika melakukan serangan. Melawan Korea Utara nanti, Nazril Alvaro diharapkan kembali tampil maksimal untuk mengatur lini tengah dan bisa meraih kemenangan. Sedangkan Evandra Floresta akan kembali menjadi andalan di lini tengah bersama Nazril Alvaro. Meski usianya masih sangat muda, namun Evandra memiliki ketenangan dan kedewasaan dalam mengatur permainan di lini tengah skuad Merah Putih. Ia akan berkreasi memberikan umpan manis kepada pemain timnas Indonesia lainnya yang berada di depan lawan. Sedangkan untuk sektor lini serang, pelatih Nova Arianto akan memasang Zahabi Goli sebagai penyerang kanan, Fadli Alberto sebagai penyerang kiri, dan Muhammad Mirza sebagai penyerang tengah. Zahabi Goli mampu tampil ciamik di semua laga timnas Indonesia di fase grup kemarin. Kecepatan dan skill yang dimiliki serta naluri gol yang tinggi membuat pemain asal Persija ini dinilai akan menjadi pemain yang akan bersinar di masa yang akan datang. Gol spektakulernya saat melawan Yaman kemarin membuat Zahabi Goli lebih percaya diri untuk kembali menunjukkan kemampuannya di babak perempat final melawan Korea Utara ini. Sedangkan Fadli Alberto juga tampil sangat baik di fase grup. Ia sukses menyumbang 1 gol saat melawan Afghanistan. Dengan mempunyai fisik yang kuat serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Alberto diyakini akan menjadi pemain yang bersinar di masa yang akan datang. Melawan Korea Utara nanti, Fadli Alberto diharapkan kembali tampil ciamik di lini depan dan menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Sedangkan untuk Muhammad Mirza akan tetap menjadi andalan di lini depan bersama skuad Merah Putih. Meski belum menciptakan gol bagi skuad Garuda, namun Muhammad Mirza dinilai mempunyai kecepatan dan kelincahan dalam melakukan serangan. Peluang demi peluang sempat didapatkan oleh pemain ini, namun sampai saat ini masih belum menciptakan gol bagi timnas Indonesia usia 17 tahun. Di laga melawan Korea Utara nanti, Mirza akan tetap menjadi andalan di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia U17 versus timnas Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar bisa melaju ke babak semifinal dan bisa meraih gelar juara.